Di manakah keberadaan mereka? Orang-orang yang hilang di gunung yang hingga sampai saat ini keberadaannya belum ditemukan. Pertanyaan seperti ini selalu menghantui gue secara pribadi. Apakah mereka masih hidup? Atau doa yang terbaik untuk mereka? Jadi dari keterangan mereka itu ya saya tahu ini kelihatannya sulit nih si Daris. Apalagi kan kalau kita bicara secara logika akal sehat ya, dengan faktor cuaca yang hujan dan kabut, dengan berapa hari itu bukan menjas. Biasanya untuk bertahan hidup sulit. Kisah satu ini tidak terlepas dari pertanyaan tersebut. 23 tahun berlalu namun keberadaannya masih menjadi misteri. Daris dinyatakan hilang pada tahun 2001 saat perjalanan turun dari puncak tepatnya di Blank 75 Gunung Semeru dan belum ditemukan sampai saat ini. Posisinya dia bilang kronologis itu menghadap ke timur. Dan katanya si Daris ada di belakang dia arah turun. Sekitar 5 menit kalau nggak salah, 3-5 menit dari kronologis dia. Begitu dia noleh, si Daris sudah nggak ada. Halo Pale, selamat malam. Sehat Pale? Alhamdulillah sehat. Wah, terima kasih banyak nih Pale udah mau mampir ke sini yang pastinya akan menceritakan sebuah atau kisah tahun 2001 tentang pencarian selama 2 minggu ya Pale ya? Kurang lebih 2 minggu almarhum Daris di Gunung Semeru. Nah, ini kisah sangat menjadi misteri sampai sekarang karena almarhum tersebut belum ditemukan sampai saat ini Om. Sampai saat ini. Nah, di sini Pale akan menceritakan lebih detailnya sebagai orang yang terlibat saat pencarian tersebut. Nah, bagi teman-teman semua nih, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa juga nih follow Instagram kita yaitu di besokpagi.tv karena di situ juga banyak banget informasi tentang pendakian gunung. Dan bagi kalian semua nih yang mau jadi narasumber di Besok Pagi, langsung aja kirim cerita kalian atau menghubungi nomor yang bakal gue cantumin di bawah sini. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, segmen pendakian horor dimulai. Jika tidak siap. Jadi ini saya cerita dari awal ya, dari awal mulai ya. Kalau nggak salah itu seminggu setelah Lebaran. Lebaran saat itu tahun 2001 itu tanggal 16 Desember. Itu tanggal 22 itu ada teman si Lukas dari Palembang. Awal November dia udah ngubungin bahwa dia mau ke Semeru. Tapi karena saya lagi nggak mood ya. Begitu dia sampai, saya bilang ya udah, siapa yang mau nemenin? Saya bilang kebenaran itu ada teman dari Blitar, si Rijal, lagi main ke Malang. Udah kamu temenin dia ke Semeru, dia mau. Lah 2-3 mereka berangkat tuh. Kalau nggak salah siang deh, sekitar jam 1 atau jam 2, jam 1-an. Tuh sampai di pos kunci. Dulu itu kan di Tumpang, setelah Tumpang itu namanya pos kunci ya, di bawah Ngadas tuh. Ada pos kunci itu. Namanya pos kunci. Jadi dia tuh sebelum Gubuk Lakah. Nah, di situ ada pos kunci, pos lapornya di sana tutup. Dikasih tahu kalau ada Semeru lagi ada orang hilang, SAR lah ya, lagi ada orang hilang. Nah, saya tuh dapat kabarnya dari Lukas itu ya flyer telepon, dulu belum punya HP ya, pakai telepon rumah itu bunyi. Nah, si Lukas nelpon ternyata, dia bilang Semeru tutup. Kenapa? Saya bilang kok tutup. Nah, ini ada orang hilang katanya, orang dari Jakarta kata hilang. Waduh, saya bilang ya udah kamu turun aja ke Malang, nanti kita ngobrol. Ya udah dibalik ke Malang, saya cari. Sampai di Malang kalau nggak salah dia maghrib lah ya, sampai di Malang. Dan malam itu saya langsung ke Ajosari, kan nggak terlalu jauh dari rumah saya di Balai Taman Nasional ya, Tengger Semeru itu ada di Ajosari. Saya lihat ke sana memang ada informasi, karena ada SAR. Udah minggunya, besoknya itu ya hari tanggal 24, saya pun hubungi teman-teman karena saya ngasih tahu ke siapa mau ikut SAR. Ternyata nggak bisa, si BB itu yang pernah naik bareng saya ke Raung. Dia juga ikut tapi nggak bisa karena izin kerjanya nggak ada. Akhirnya si Bastam ikut sama Lukas. Lah saya daftar karena kebenaran yang di pos TNBTS Ajosari itu lagi ramai tuh. Relawan pada ngumpul dari segala elemen unsur SAR. Ada dari Mapala, ada dari unsur PMR atau PMI itu ya. Ada dari komunikasi, pokoknya berbagai unsur lah ya. Ada namanya formulir kan, form untuk ngisi kalau kita mau jadi relawan SAR kan. Jadi kita ngisi, di situ ada keterangan
kita punya spesialis apa, kita bisa SRT ya udah isi. Kita bisa SAR, banyak peta kompas oke isi. Yang mana kemampuan kita isi secara jujur itu. Nah setelah kita ngisi kebenaran, pas saya ngasih SMC-nya tuh ya kenal Mas Andi namanya, Andi ada sama Ameru. Kalau waktu kemarin saya ngomong Mas Heru itu salah ya, Mas Andi ya, baru ingat saya. Mas Andi. Andi ya. Terus saya ditawarin udah kamu jadi Setariatan SAR aja. Jadi bukan seru. Berarti kalau Setariatan SAR berarti tugas saya tuh lebih ke administratif ya. Nah, jadi perwakilan, kepanjangan SAR dari kantor dari Arjosari. Itu setelah persiapan tanggal malamnya tuh tidur situ karena kita udah capek malam, jadi pagi-pagi itu tanggal 25 Desember itu pas Natal tuh ya. Kita berangkat tuh dari Arjosari ke Ranupane. Naik mobil TNBTS, mobil 4x4 tuh sama truk 1 kalau nggak salah. Tadi ada 2 rombongan. Sampai di Ranupane itu udah sore itu. Di sore sebagaimana tugas Setariatan SAR berarti saya harus ngumpulin data kan. Iya. Data siapa aja yang personil yang terlibat, logistik apa aja yang masuk, terus katakanlah obat-obatan dan semuanya lah pendataan gitu lebih ke administratif. Nah di situ mulai saya mau pelajari namanya kronologis dari Sidaris. Jadi cerita Sidaris itu kan karena saya di Setariatan SAR jadi saya paham banget karena saya megang itu kronologisnya di catatannya itu sampai sekarang masih ingat sedikit-sedikit. Jadi dia itu mulai berangkat dari Jakarta itu tanggal 17 Desember sampai bertiga ya, dia tuh Daris, Arif, Marsandi sampai di Malang tanggal 18 Desember. Terus mereka menuju ke Tumpang. Di Pasar Tumpang mereka sempat nunggu rombongan lain biar untuk menghemat ongkos chip kan. Kalau bertiga aja kan mahal, akhirnya udah gak lama ketemu tuh rombongan dari Bogor ada 8 orang. Kalau saya ini hanya bicara berdasarkan kronologis yang saya baca ya. Jadi bukan dari asumsi saya. Ya, saya baca kronologisnya saya sampaikan aja. 8 orang datang, akhirnya mereka gabung tambah lagi 1 orang, akhirnya total 12 orang. Berangkatlah mereka dengan jeep itu ke Ranupane. Sampai di Ranupane itu sore kalau nggak salah tanggal 18 itu. 18 Desember sore. Dan mereka Sidaris saat itu, jadi mereka bertiga ini ya, Daris, Marsandi, Arif. Si Arif itu kalau nggak salah itu baru lulus STM pada saat itu. Dia naik baru perdana ke Semeru, sama juga dengan Marsandi. Dan si Daris sebagai ketua rombongan memutuskan untuk malam itu ngecamp dulu di Ranupane. Mereka tidur di Pondok Pendaki. Jadi Pondok Pendaki itu letaknya nih, kalau pos perizinan yang di bawah itu ada jalan naik ke atas. Nah, itu ada Pondok Pendaki. Nah, di sana dia tidur. Mereka rupanya nitipin di situ. Kalau dari kronologi saya baca, mereka nitipin tas 1 punya si, jadi mereka hanya nganalin 1 karier sama body bag 1, jadi satunya ditinggal di situ. Karena mereka nggak bawa tenda pada saat itu dari kronologis ya. Besoknya tanggal 19 Desember pagi mereka mulai start tuh lewat jalur konvensional lah ya, jalur ya Watu Rejeng, ada jembatan dan sebagainya sampai sebelum Kumbolo. Sampai di Kumbolo mereka nggak istirahat, hanya istirahat sebentar. Terus mereka lanjutkan lagi perjalanan naik Tanjakan Cinta, turun Rorombo, sampai Rorombo lewat itu ada Cemoro Kandang kalau nggak salah ya. Nah di Cemoro Kandang mereka ketemu 1 rombongan dari Koja. Kalau nggak salah itu 1 namanya kalau nggak salah si Ali ya, yang saya ingat, yang satunya saya lupa namanya. Itu mereka gabung. Akhirnya berjalan bareng tuh mereka berlima jadinya ya, sampai di Kalimati udah menjelang sore ya. Dan mereka sempat dari kronologis itu mereka sempat cari air di Sembermani. Terus malamnya mereka istirahat, jam 11 mereka udah siap-siap, jam 1 seperti umumnya orang naik Semeru ya jam 1. Jam 1 mereka naik. Tapi temannya dari anak Koja, temannya Ali ini nggak naik rupanya. Itu dari kronologis yang saya baca. Jadi yang naik cuma berempat nih. Daris, Ali, anak Koja, terus Marsandi sama Arif. Dan si posisi si Arif itu paling belakang. Si Marsandi sama Ali anak Koja itu udah duluan. Dan di Arif itu kalau dari kronologisnya tuh yang saya baca tuh dia bawa karier isinya makanan full.
Akhirnya dia ketemu dengan jalan sama si Daris itu, diganti sama Daris. Dan singkat kata mereka sampai ke puncak itu jam berapa saya lupa ya. Dan mereka nggak ketemu sama si teman mereka yang berangkat bareng tuh, Marsandi. Mereka nyari-nyari nggak ketemu sampai di puncak itu. Harusnya kan ketemu kan jalur cuma satu ya, tapi itu nggak ketemu. Nah, dari situ ketemu cuma dari itu anak koja itu. Anak koja ngelambain bilang, misalkan nggak salah kalau si Marsandi mungkin sudah turun. Tapi ada di situlah dari mungkin si Darisnya ini langsung bingung apa karena dia ketua regu ya, dia jadi mikir gitu loh. Marsandi ini kemana gitu, mungkin gitu ya. Akhirnya tapi dia setelah Arif nanya gimana bang, ya sudah santai aja mungkin gitulah, saya nggak tahu pembicaraan persisnya. Akhirnya jam 8 kurang lebih sekitar jam 7 hampir jam 8 nah mereka tuh memutuskan turun. Dan mereka belum tahu posisi Marsandi apa udah turun apa gimana, tapi mereka asumsikan mereka turun. Nah masalahnya di situ sebenarnya pada saat turun itu. Pada saat turun si Arif dia dari kronologi saya baca itu dia mau buang air kecil. Posisinya dia bilang di kronologis itu menghadap ke timur. Nah, katanya si Daris ada di belakang dia arah turun. Sekitar 5 menit kalau nggak salah, 3 sampai 5 menit dari kronologis dia. Begitu dia noleh, si Daris sudah nggak ada. Nah, terus dia kejar. Nah, ini kita asumsikan ya, kalau kita sampai di puncak Semeru tuh pasti kita ke arah selatan kan? Iya. Ya kan. Begitu kita sampai di puncak tuh selatan, di depan kita di selatan tuh pasti ada kaldera ujung Gunung Salok. Kita kalau mau ke puncak Semeru kan luas banget tuh puncaknya. Kita jalan bukan ke arah selatan tapi ke arah tenggara. Iya kan. Semeru tuh lebih luasnya ke arah tenggara. Kalau ke selatan tuh langsung kaldera. Kita puncak ya. Di sini sempit. Kita pasti ke kiri semua. Itu ke arah tenggara, karena di situ nanti kita lihat timur tenggara itu ada kelihatan Raung, Argopuro, Lamongan, itu arah tenggara kan. Kalau kita lihat arah selatan berarti kita langsung lihat laut selatan. Mungkin karena Semeru tuh Mahameru tuh luas banget ya. Jadi masalah di Semeru kalau saya pikir itu sebenarnya pada saat orang turun sih. Masalah di Semeru salah titik awal dia sampai itu dia lupa. Jadi tadi ya setelah dia turun si Arif ngejar katanya, dia nggak ketemu di bibir puncak. Di bibir puncak dia nggak ketemu si Daris juga. Ada rombongan naik, pengakuannya si dari kronologis ya. Pengakuan naik itu rombongan itu ditanya sama Arif, ada ngeliat teman saya nggak bang kayak gini. Oh nggak ada bang katanya. Bingung teman si Arif. Dia ngeliat ke arah bawah nggak kelihatan sama sekali. Padahal kalau kita asumsikan ya, kita dari puncak Mahameru ke bawah tuh los. Sampai ke Kalimati tuh pasti kelihatan. Lah cuaca pada saat itu kalau nggak salah masih normal ya, jadi masih terlihat lah ya. Tapi si Arif pengakuannya nggak lihat. Dalam kebingungannya itu nggak lama si Ali datang, yang anak koja tadi ya. Dia datang, ya sudah mereka turun karena mereka juga nggak tahu di mana keberadaannya Marsandi, apa udah turun duluan apa masih di atas, mereka masih nggak tahu juga si Daris. Ditambah lagi Daris kok nggak terlihat, padahal si Arif udah cepat-cepat ngejar kok nggak kelihatan. Karena logikanya nggak 5 menit lah paling lama. 5 menit dengan kecepatan itu pasti ngeliat tuh, tapi kok nggak kelihatan. Itu membingungkan kan memang. Oke, jadi begitu mereka dua turun dengan usaha ya nanti mudah-mudahan ketemu lah di tengah pada saat turun. Tapi pengakuan mereka pada di kronologis itu baca turun mereka nyasar ke sebelah kanan, jadi ke arah lebih kanan berapa cerukan itu. Mungkin berapa cerukan saya lupa ya. Tapi begitu mereka sadar, begitu mereka lihat posisi Cemoro Tunggal. Kalau dulu tuh masih ada Cemoro Tunggal kan. Wah, jalur pasti Cemoro Tunggal. Wah, kita ada di sebelah kanan Cemoro Tunggal. Ya udah, mereka inisiatif, mereka motong-motong balik ke jalur semula. Dan sampai di Kalimati ternyata Marsandi sudah ada. Marsandinya sudah ada di Kalimati nungguin. Si Arif nanyain mana si Daris? Enggak ada. Lalu saya pikir sama kamu, mungkin gitu ya. Jadi dialog di antara mereka. Akhirnya mereka nunggu, kalau nggak salah dia nunggu. Akhirnya berapa lama kemudian mereka putuskan untuk turun. Sepanjang jalan turun mereka nanya-nanya tuh semua pendaki yang naik, apa ketemu teman saya ciri-cirinya gini, ternyata nggak ada. Sampai di Kumbolo mereka sore ya, di Kumbolo mereka makanan nggak ada karena mereka naik itu kan full bawa karier tuh, isinya makanan cuma di bawah Arif. Nah itu begitu di tengah jalan itu sempat diganti sama Daris, jadi otomatis karier isi makanan tuh isinya makanan full tuh di bawah Daris. Jadi mereka nggak ada logistik saat itu. Jadi sampai di Kumbolo sore mereka putuskan untuk turun sampai ke Ranupane kalau nggak salah itu maghrib. Sampai di Ranupane maghrib hampir jam
setengah tujuan lah ya. Mereka ingat mungkin dari sudah sampai nih. Kira mereka karena mereka sebelumnya kan nitip tas tuh. Di dekat pondok. Akhirnya mereka nanya ternyata tasnya masih ada. Langsung seketika panik lah mereka. Begitu tahu tas itu masih ada berarti dari sebelum turun. Akhirnya jam 7 mereka beranikan laporan ke Pos Ranupane. Oleh petugas Ranupane, karena namanya SOP SAR kan ada 1 kali 24 jam, nggak bisa langsung kita SAR kan. Ya sudah suruh tunggu dulu sampai jam 10 besok pagi. Jadi mereka dua disuruh istirahat dulu, suruh tunggu. Dan ternyata sampai jam 10 pagi besoknya Daris nggak ada tandanya. Akhirnya mereka naik tuh. Semar Sandi ditinggal, si Arif yang jadi saksi mata terakhir kan dia di saksi mata. Jadi harus nemenin dari, kalau dulu saya itu bilangnya tim advent ya. Kalau sekarang mungkin ranger apa petugas ya. Jadi 3 orang dulu naik ditemanin si Arif. Itu naik langsung kejar Pak dari jam 10 terus trek mereka sampai Kalimati. Kalimati kalau nggak salah sore. Mereka langsung cari ke Sumber Mani, nggak ketemu. Mereka coba identifikasi ternyata nggak ketemu juga. Akhirnya tanggal 23 Desember bertepatan tadi Lukas naik, yang tadi itu mulai dilakukan open SAR lah ya, SAR umum terbuka lah, SAR terbuka untuk umum. Nah itu ketepatan pas Lukas naik. Jadi dari kronologis itunya sempat saya bincangin sama teman-teman yang sampai di Ranupane yang 1 hari pertama saya sebelum mereka berangkat ke Kalimati, sempat bicarain keanehan dari kita harus pastiin dulu. Saya ngobrol sama teman-teman lah ya, pastiin di mana sih, kata rekonstruksinya di posisi Arif ini kencing, buang air kecil lah maaf ya, buang air kecil ngadap kemana, karena itu kunci ngadapnya kemana. Karena pengakuannya si Arif dia ke arah ke belakang, kalau dia ngadap ke timur berarti ke arah barat. Kalau dia ngadap ke selatan berarti ke arah utara. Nah ini kita harus tahu nih, pastikan dulu rekonstruksinya nih posisi Arif kencing, buang air kecil ada kemana. Ya kita nggak tahu, kita duga-duga aja dibawakan. Ya sudah, yang seru yang bisa naik. Terus sedangkan saya sendiri kan bukan sebagai seru, saya hanya sekretariatan SAR ya, tugasnya ya dibawa aja. Jadi intinya itu pembicaraan kita lah. Ya singkat kata malam itu ya namanya persiapan dari Pondok Ranupane pada saat itu sebagai sekretariatan SAR. Di situ ada dari juga bantuan dari Rapi ya, dari Lumajang ya. Jadi situ ada radio komunikasi 2 meteran, ada pakai aki truk itu 2 tuh. Ranupane saat itu belum ada listrik ya. Jadi kalau jam 5 sore itu gelap, dieselnya nyala. Nyalain diesel. Nanti jam 9 kodok itu mati. Listrik mati. Ya intinya listrik di situ aja. Jadi aki juga strupnya ke sana. Jadi saya bisa mantau pergerakan apa di atas itu dari radio yang milik Rapi itu. Nah malamnya biasalah persiapan buat ke atas, buat ke Kalimati merapat, yang mereka packing logistik dan kebutuhan apa yang kadang-kadang kan kita juga bawa logistik sendiri kan pribadi. Di sana ditampung apalagi kurang kita kumpul. Paginya tanggal 26 itu yang berangkat bareng saya dari Malang itu berangkat ada sekitar 25 orang kali ya. Itu dari ada fotonya saya kemarin saya kirim itu jadi foto Pondok Mendaki itu, itu foto yang punya foto itu kiriman dari teman saya Palembang itu Lukas. Itu salah sama teman-teman, salah satunya tuh si Katip tuh ikut terlibat juga tuh. Dia tuh kalau nggak salah tuh tahun 99 ikut ini ekspedisinya Kopassus yang ke Karten. Kan ada itu sejak itu kan. Kan ada berapa puncak ya. Salah satunya Karten dan Kopassus ada. Nah, si Katip yang ada di foto saya tuh ada tuh. Yang foto di Pondok Mendaki. Dia ikut terlibat itu. Oke lah, singkat cerita lagi ya. Jadi kalau pagi saya perhatiin Semeru tuh cerah meskipun agak kabut. Dari Pondok Mendaki itu kelihatan tuh puncak Semeru tuh ya, di belakang Kepolo tuh. Jadi kalau pagi tapi menjelang siang udah kabut tebel, gerimis, hujan ya gitulah. Mereka tuh berangkat jam 7 setelah selesai sarapan tanggal 26 Desember tuh. Karena kita mau mempersingkat waktu kan, jarak jauh ke Kalimati kan jauh jaraknya. Jadi kita ngambil jalur hayak-hayak semua, bukan jalur konvensional ya. Jadi jalur hayak-hayak, jalur motong lah ya, untuk mempersingkat waktu lah ya. Ya mereka biasanya sampai di sana tuh sekitar sore tuh, sampai dengan beban segitu karena bawa logistik dan sebagainya, termasuk baterai buat radio AT di atas kan ada tuh semua butuh radio di atas tuh. Nah, tanggal 26 setelah mereka pergi ya itu ada sih beberapa kali, ada 2 kali itu saya terima sumbangan ya.
dari farmasi, terus dari pemerintahan, beras dan sebagainya. Itu tugas saya lah nyatet, termasuk data. Sibuk lah saya hari pertama itu untuk administrasi awal. Ya, tanggal 27, ya malam itu saya berdua aja sama ini dari operator dari dari Rapi ya, dari radio komunikasi dari Lumajang, cuma berdua aja di pondok Mendaki itu kan di sini ada ruangan, kalau kita masuk nih los, di sini ada ruangan, di sini ada ruangan, ya, kayak gitu tuh di atas. Nah, saya tidur berdua di sebelah kanan, ada radionya. Nah, pada tanggal 27 itu saya dengar di radio ada tambahan lagi personel gabungan dari Malang ya. Ya dari Malang, dari mana-mana lah ya, dari Mapala juga. Itu pokoknya berangkat dari Malang. Terus juga saya dapat kabar dari radio, ada lagi yang mau gabung 6 orang dari Jogja, mereka dari arah Bromo. Ketemunya nanti di Jemplang. Ya di Jemplang, jadi totalnya sekitar berapa orang ya? 30 mungkin ya. Saya lupa banget segituan, nah, termasuk dari 6 dari Jogja. Merapat sampai di Ranupane itu tanggal 27 sore. Ya biasalah saya pendataan, setelah pendataan mereka ngisi apa namanya, sebagian mereka tuh ada yang nggak tahu kronologis, yang dari Jogja kronologisnya saya bagiin. Paling nggak sebagian mereka tuh ada acuan lah, pencarian gimana. Kan paling SAR tuh intinya kuncinya kan rohnya kan dari kronologis. Dari kronologis kita bisa baca katakanlah riwayat kesehatan, kita bisa tahu. Terus cuaca terakhir, katakanlah perbekalan apa aja yang dia bawa, jam terbang dan semuanya, dari semua data itu kita bisa analisa. Itu namanya ilmu SAR ya. Mungkin terlalu panjang kalau saya cerita, cukup segitu aja. Intinya dari situ kita bisa analisa. Tapi kalau kasus Semeru, saya pikir kasusnya pasti puncak Kalimati, nggak pernah jauh dari sana. Puncak Kalimati Pasti hilang di sana. Nggak ada kasus Semeru hilang di Ranukumbolo, nggak pernah dengar kan? Pasti puncak Kalimati, kasus Semeru gitu. Dan kasus kalau Arjuno apa Argopuro jelas beda. Dia titik terakhirnya terlihat, tapi tujuannya nggak tahu. Kalau Semeru titik terakhirnya terlihat, tujuannya udah tahu, Kalimati. Iya kan? Kalau kayak Argopuro, kita bicara gede, titik terakhirnya terlihat, katakanlah Survivor titik terakhir terlihat, tapi tujuannya kemana nggak tahu. Makanya tujuan X istilahnya gitu ya. Kalau di Semeru beda, titik terakhir terlihat, tujuannya pasti itu Kalimati. Cuma di sebelah mananya nggak tahu. Ya, apa dia di sebelah kanan atau sebelah kiri, timur laut apa barat laut, masalahnya di sana aja kan, pasti dia keluar jalur. Nah oke lah, tanggal mereka tuh naik tanggal 28 tadi ya, mereka naik 28 ya, ceritanya sebentar gitu. Tanggal 28 itu siang itu kalau nggak salah, setelah mereka naik tuh rombongan tuh, itu ada 3 orang teman dari Rumah Nadri yang merapat dari Kalimati. Tapi saya nggak sempat ngobrol karena pada saat itu posisi mereka datang tuh saya lagi, kita kan makannya ikut di pos. Jadi di bawah itu ada dapur tuh dekat dekat musola itu ya, ada kamar mandi aja ya, makannya di situ lah, di dapur bareng emak. Nah pada saat mereka datang saya cuma dikabarin sama operator dari Rapi itu ada 3 orang merapat. Dari mana? Saya bilang dari Kalimati. Oh ya sudah, saya catat aja kan. Begitu malam, ternyata malamnya mereka datang. Saya tanya, aku keperluannya apa, turun? Ada kebutuhan katanya buat tim mereka di atas. Saya nggak perinci lebih dalam, mau tanya apa ya sudah. Ya kebenaran tuh saya dapat berita dari radio dari Kalimati, minta tambahan ya, biasalah kalau orang lagi di pos itu ya, ada yang minta kacang hijau, bicara rokok macam-macam lah, ikan asin. Ya udah, saya kebenaran ada yang mau naik besok, saya titip. Ya begitu aja tugas saya. Mereka naik ke atas tanggal 29 ya kalau nggak salah. Tanggal 29 itu ya nggak ada kejadian, cuma itu aja. Tanggal 30-nya itu ada keributan. Jadi ada sempat pagi, itu pagi biasa saya sarapan kan di bawah. Itu saya lihat ada rombongan dari arah atas jalan tuh, ada sekitar 40 atau 50 orang. Ternyata mereka tujuannya ke Semeru. Mereka pada udah tahu Semeru ditutup, jadi mereka bobol. Jadi alasannya mereka ke petugas dikunci, bilangnya mereka mau ke Bromo. Tapi di Jemplang mereka turun dari jeep apa menaik truk, saya kurang paham. Turun lah, mereka jalan 10 kilo kan Jemplang itu ke Ranupane. Sampai di Ranupane berharap mereka bisa naik apa gabung SAR, kan nggak bisa SAR gitu. SAR kan ada kualifikasi untuk SAR tuh. Yang dapat disediakan apa enggak, apa di atas butuh tambahan apa enggak, kan tergantung situasional kan.
Ini 50 orang mau naik yang nggak bisa. Alasan mereka ya yang klasik lah, udah nabung dan sebagainya lah ya. Tetap aja nggak bisa. Ya akhirnya sempat ribut lah. Tapi kita kasih tetap ngomong nggak bisa. Yang kita himbau mereka untuk balik. Kalau memang tujuan ke Bromo aja, jangan ke sini. Karena area SAR harus steril, nggak ada boleh ada pendakian ditutup. Ya masalahnya kalau kita buka itu akan rancu. Katakanlah mungkin kayak barang survivor ya, kayak dia bawa permen coklat. Nah ternyata ini yang baru naik nih bawa bungkus permen coklat yang sama. Itu kan akan buat rancu ya. Ini milik survivor apa bukan? Karena setiap temuan itu akan dijadikan acuan titik awal lagi pencarian. Pasti di sana. Ya kan kalau dia hilangnya di puncak nih, kita ketemu katakanlah kita duga itu punya survivor coklat nih di Arcopodo. Ya otomatis mulai titiknya bukan di puncak lagi, titik awal pencarian. Ya dari coklat itu. Ya itu nanti di situ kita mulai pencarian dari situ lagi, nggak akan dari puncak. Karena ini barang diduga milik survivor. Itu akan rancunya di sana. Itu kita kasih pengertian, akhirnya mereka masih gondok marah, akhirnya mau balik juga ke Bromo. Lumayan jauh tuh jalan dari Ranupane kalau jalan kaki ke Bromo itu 27 kilo kali ya. Ya sudah kita suruh pulang aja. Sorenya itu ada rombongan dari Jogja yang tadi itu ikut itu 6 orang itu. Mereka turun tanggal 30 itu, ternyata mereka minta izin, ada keperluan minta izin sama OST-nya. Kalau nggak salah OST-nya tuh saya lupa namanya, tapi seingat saya itu dari Sarkap Lumajang. Saya lupa. Kalau SAR itu kan sebenarnya Basarnas gitu. Saat itu SAR kan masih di bawah Departemen Perhubungan. Basarnas itu kalau nggak salah mulai tahun 2009 ya baru berbentuk badan non departemen ya. Kalau dulu masih di bawah Departemen Perhubungan. Kalau sekarang kan Basarnas langsung di bawah bertanggung jawab ke presiden kan. Kalau dulu kan enggak. Ya mereka turun ya. Loh kenapa? Saya tanya kenapa mereka berkali itu pada 6 turun. Ya kita izin ada keperluan kerja mungkin ya. Nggak bisa ninggalin lah. Ya sudah. Terus ngobrol lah malam itu ya sebelum mereka turun kembali ke Jogja, ngobrol ya saya tanya lah gimana situasi di atas pencarian. Ya mereka cerita suatu setiap hari. Jadi SAR itu kalau berangkat dari Ranupane Kalimati itu jam 7 pagi. Kalau kita naik gunung, misalnya naik Semeru kan biasa jam 1. Nah itu kalau kita SAR itu salah sarapan jam 7 pagi kita start. Nanti sampai puncak itu sekitar jam 11, 4 jam lah ya. Nah jam 4 nanti yang kalau SAR di Semeru itu pola pencariannya sejajar dalam artian seperti kayak tusuk sisir rambut lah ya, dengan acuan Gunung Kepolo 0 sebagai acuan. Jadi kalau kita tembak Kepolo 0 derajat sudut kompas, sudut peta itu acuan. Nanti dibagi tergantung OSC-nya sama yang dicurigai lah. Kalau udah seru nanti dibagi 5 derajat, 10 derajat dan sebagainya. Itu tergantung kebijaksanaan OSC. Jadi acuannya tetap tadi itu. Kita cari Kepolo sudut 0 derajat. Itu mulai nanti dibagi mau kemana. Nah mereka ngomong itu setiap hari ya menjadi masalah itu faktor ini visual, pandangan yang tertutup sama kabut karena hujan. Ya kan sulit, jangankan hujan. Jalan cerah aja kita lewat jalur bukan jalur pendakian itu sulit. Kalau kita jalur pendakian kan, yang kalau jalur turunnya tuh kayak kerikil tuh banyak tuh. Nah kalau jalur bukan jalur pendakian itu kan Semeru itu kan tipe gunung berapi kan, dia kan sering ngeluarin abu vulkanik. Itu kan mendap lama-lama nih numpuk tinggi. Nah kalau kita lewatin, injak bisa ambas lama longsor itu. Nggak padat dia, kelihatannya padat begitu injak longsor. Iya. Jadi kalau bukan jalur pendakian loh ya. Kalau jalur pendakian udah padat. Itu bahaya Semerunya di sana. Jadi saya kasih kunci aja ya kalau ke Semeru ya. Kalau kita sampai ke puncak, itu kita harusnya ngadap ke selatan. Di depan kita pasti ada Jungkring Saloka, itu arah selatan. Kita pasti ke arah kiri. Arah kiri berarti kita ke arah tenggara. Dia ke tenggara sedikit condong ke timur lah ya. Kita pasti mainnya ke arah sana lah. Turun kita harus ke arah sebaliknya, ke arah mana? Barat laut. Nah nanti kita udah ketemu di belakang kita selatan kita ada namanya Jungkring Saloka, di sebelah kita berarti kita udah mendekati jalur di mana kita titik awal naik. Kuncinya di titik awal kita naik. Kalau kita salah, titik awal kita naik, salah pada saat turun, Semeru itu kan tipikalnya kayak ini loh. Gunungnya kalau kita lihat dari atas ya, kan dia seperti kayak apa sih namanya? Kalau atap tuh loh, atap asbes ya. Nah gitu kan.
abangnya kan pernah Semeru kan, nah, kelihatan kan dari atas kayak asbes itu cekungan. Lah kalau kita kan ngelihat tuh kan sering salah, anggap semua sama, padahal nggak sama. Kalau dulu masih gampang, visual kita masih natap Cemoro Tunggal. Lah kalau sekarang mungkin kalau saya pastiin, yang penting pasti yang kunci utama Semeru itu pastinya di mana awal kita sampai ke bibir puncak. Itu kuncinya. Jangan sampai kita lupain itu. Kalau kita ngelupain, begitu kita salah banyak batu di puncak itu. Begitu kita salah pilih, udah. Itu masalah. Itu harus jadi acuannya di sana, di mana ketika awal kita datang. Makanya tadi pengakuannya Arif. Saat itu 6 orang, dia pas satu turun ngejar si Daris, nggak ketemu kan di bibir. Nah, ada pendaki rombongan naik itu ditanya sama si Arif. Ada lihat teman saya nggak ciri-ciri gini? Nggak ngeliat. Nah, saya tuh kan bingung dari kronologis itu. Rasanya kok sulit dipercaya. Harusnya kan yang rombongan baru naik pasti ketemu Daris. Kan jaraknya mepet banget. Jarang nggak sampai katakanlah 5 menit. Harusnya ketemu dong. Di balik batu itu ada rombongan naik. Harusnya Daris ketemu dong, tapi itu nggak ketemu. Apa dia lewat situ? Apa dia bukan lewat situ? Tapi kalau dari pengakuan kronologisnya Arif, ini hanya dari pengakuan, saya baca kronologis, saya bukan ada namanya untuk apa mengatakan sesuatu yang lama itu salah atau benar enggak. Saya hanya baca kronologisnya. Dia ngadap ke timur. Lah kalau ngadap ke timur, kalau ada Aris di belakangnya, berarti ke arah barat dong. Ke arah barat kemana ya? Ke Sumbermani. Jalurnya ke sana. Kalau Blank 75 kemana ya? Ke timur laut. Beda. Nah, dari kronologis itu saya udah tahu kesulitan di Semeru itu gimana sih pencariannya. Ya sulit, apalagi dengan cuaca gitu, dengan kondisi kontur tanah kerapatannya luar biasa ya, lawan longsor, belum lagi hujan. Komunikasi kadang-kadang kita gunakan di Semeru itu ada beberapa titik ya bantuan. Ada di Arjosari, itu pusatnya ada di Sunduro, ada di Ranupane, dan ada di Kalimati. Itu semua untuk mendukung operasional Seru. Yang lagi bergerak kan Seru nggak bawa 2 meter, mereka bawa HT aja kan. HT berapa sih jangkauannya kan terbatas, apalagi kena kabut. Jadi teman kadang-kadang saya dengerin puncak manggil ke Kalimati nggak dengar, mungkin ada kabut di bawahnya. Tapi saya yang di Ranupane dengar. Akhirnya saya sampein ke Ranupane, ke Kalimati. Ya saya bilang nih puncak manggil Kalimati, ya bilang. Ya Kalimati nggak dengar juga, mungkin dari Ranupane ke Kalimatinya kabut juga gitu. Itu masalah komunikasi kadang-kadang itu. Jadi makanya baterai kalau udah kayak gitu, baterai HT boros. Kalau udah kabut turun baterai HP, kalau sekarang udah masih pakai baterai apa sih namanya? Baterai cas ya. Kalau dulu zaman dulu baterai kayak gitu mah bentar aja habis. Boros jadi baterai itu. Jadi dari keterangan mereka itu ya saya tahu ini kelihatannya sulit nih si Daris. Apalagi kan kalau kita bicara secara logika akal sehat ya, dengan faktor cuaca yang hujan dan kabut, dengan berapa hari itu bukan menjas. Biasanya untuk bertahan hidup sulit. Ya, rata-rata kan kayak gitu di Indonesia. Dari laporan nggak langsung ditinjak kan di Indonesia. Ada jangka waktu kayak tadi lah saya cerita. Dia laporan nggak langsung kan. Dia laporan tanggal 20 ya, dia laporannya. Tanggal 20 sore dia laporan jam 7, baru tindakan awal jam 21 kan. 1 hari setelahnya. Dan mereka sampai ke titik lokasi kan baru investigasi kan. Kira-kira kalau memang si Daris nih bisa melalui dari puncak sampai Kalimati, katakanlah dia malam, dan dia terus jalan, kan sulit. Karena semakin tinggi orang jam terbangnya itu semakin sulit nyari. Makanya kalau kita nyari di gunung, orang yang jam terbangnya dan pengalamannya tinggi itu sulit. Lebih gampang orang yang jam terbangnya rendah karena dia gampang putus asa. Karena ada dalam ilmu ESAR itu kan ada namanya grade-grade kan. Hari keberapa itu gimana, sampai hari berapa ini orangnya udah habis. Itu ada ilmunya kan, ada disiplin ilmu ESAR ya, ilmu ESAR ya. Makanya kita kalau membaca orang nih, ini hari keberapa dia ulang, hari sini. Dia punya riwayat penyakit nggak? Oh ada. Terus logistiknya gimana terakhir dia bawa? Oh cuma tinggal air segini. Makanan dia kan enggak. Oh, kita baca, ke analisa. Oh segini. Paling jauh 5 kilo, 10 kilo. Analisa bisa bener bisa salah. Tapi kan ilmunya ada. Nah kalau kayak kasus Semeru kan dia begitu sampai Kalimati pasti selamat. Karena secara memori dia pasti ingat kan. Orang kalau udah pernah di suatu tempat pasti ingat menjadi memori kan. Begitu dia sampai biasanya saya pernah ke sini, pasti dia selamat. Tapi pertanyaannya kalau dia memang sampai Kalimati harusnya dia sampai.
Posisi dia nggak wallahu alam ya, mungkin masih di atas batas vegetasi atau ada masuk vegetasi itu nggak ada yang tahu. Cuma anak Jogja itu kan tadi pulang tuh tanggal 31, tanggal 31 pada pulang itu ke Jogja. Itu tanggal 30 itu anak operator radio tuh dari Lumajang minta izin sama saya, mau pulang dulu bang, mau ada keperluan. Jadi otomatis dari tanggal 30 itu saya sendirian. Tanggal 3, tapi malamnya ditemenin sama anak Jogja. Nah tanggal 31 anak Jogja pulang, otomatis saya nggak ada siapa-siapa di Pondok Ranupani, sendirian aja. Yang ngenes juga rasanya, malam tahun baru sendirian, lampu mati lagi jam 9 ya udah gak ada hiburan ya, akhirnya tidur aja lah. Lah tanggal 1 itu ada kalau nggak salah sore, tapi sebelum siang sore sebelum sore itu datang itu saya dengar laporan di radio, dari radio komunikasi, karena radio saya handle, karena dari operator radio dari Rapi pulang itu ke Lumajang. Jadi saya dengar pembicaraan di radio bahwa terjadi ada penemuan botol aqua ukuran 1,5 liter, posisi terbalik, lokasi sekitar 5 derajat sudut kompas. Berarti saya pun dengar laporan gitu kan langsung ngambil peta kan. Ada peta di situ kan, peta topo saya ambil, saya jadikan sudut kompas, jadikan sudut peta, saya lihat, saya tarik. Wah, ini lagi saya bilang. Ya, Semeru beberapa tahun terakhir kayak gitu. Kalau itu benar memang barang si Freeport ya. Itu posisinya dekat sama Blank 75. Kalau kita tarik, ada saya kirim itu namanya peta perkiraannya ya. Jadi itu posisinya tuh dekat sama Blank 75 sedikit. Blank 75 itu sebenarnya gini loh. Dia kayak aliran ini. Jadi kayak aliran lahar ya, apa mungkin lahar dingin atau apa aliran sungai. Dia tuh lurus, ya cerukan itu lurus, nanti begitu Blank 75 anggap aja air terjun lah. Lurus, yaitu air terjun. Yaitu dinamakan Blank 75. Dalamnya kurang lebih 75 meter. Jadi Blank 75 itu seperti air terjun kering itu loh. Ya itu 75 meter. Itu posisinya timur laut kalau dari puncak. Ini kalau ini jalurnya dia timur laut. Yaitu sebenarnya lebih ke jalur Arcopodo lama. Yang kita naikin sekarang bukan jalur Arcopodo kan. Itu Arcopodo kan mulai, kalau nggak salah Arcopodo yang dulu jalur lamanya itu tahun 70-an ya. Sejak 80-an dipindah ke arah Klik. Tahu kan, masih ingat Klik kan? Udah agak dipindah sedikit. Kalau dulu tahun 90-an tuh jalur pendakian, kalau kayak kemarin kayak 2017 ada Semeru ya. Jalur pendakian tuh langsung dari mana? Dari Pondok Kalimati itu langsung naik ke atas. Kalau dulu melipir dulu ke arah timur. Itu baru ke sana dia naiknya. Kalau 2017 kemarin saya ke sana ya langsung lurus turun. aja. Iya kan. Abangnya yang turun itu kan? Iya lurus saya. Berarti jalur baru itu. Itu langsung naik kan. Nah, dari penuhan itu saya langsung bilang, wah ini kalau dia memang itu botol milik Arif. Yang nemuin tuh si Dimas ya, dia tuh teman saya, sekarang jadi teman saya. Dia kerja di DKTN Taman Nasional Bukit 12 dekat Suku Anak Dalam di Jambi ya. Dia ngasih kemarin. Termasuk foto-foto yang saya kirim tuh dari Lukas, juga dari mana? Dari teman dari Jogja tuh. Itu ada foto dokumentasi asli di saat pencarian di Kalimati, juga di Ranupane. Lah si Dimas cerita pada waktu sudah selesai cari, dia cerita posisinya itu dia siang hari itu nemukan botol aqua, jadi isinya tinggal 1,5 liter, ada botolnya biru kebalik. Lah dari situlah makanya langsung mungkin yang terjadi rapat di atas satu koordinasi kan, saya nggak tahu karena saya nggak terlibat di teknis ya, saya nggak terlibat di teknis. Mungkin mereka ngambil dari itu, mereka ngeliat dulu posisi, katanya posisi di mana sih barang yang diduga milik survivor, dan kan perlu analisa peta dan medan ya. Kan kita nggak mungkin langsung main terbang, kita buat penyapuan gitu. Lu di depan jurang semua, gimana tim modern terjunin seru. Paling kan kita butuh peralatan CRT lah, climbing lah ya, tali temali lah. Karena medannya ditempuh udah nggak bisa dijangkau dengan berjalan kaki lagi, butuh alat semua. Tapi kalau pertanyaan di situ berarti kalau itu memang itu langsung ketemu Blank 75, situ Blank ini. Kalau kita dari puncak Semeru itu kiri kanan itu sebenarnya Blank. Jadi usahain tadi itu kuncinya yang saya ceritain tadi itu. Di atas tuh poin sampai kita puncak itu jangan sampai lupa. Dan begitu kita turun pastiin dulu mana jalur paling lebar, dan ada kayak kerikil-kerikil itu paling lebar. Itu jalur orang turun biasanya situ tuh.
Kalau kita naik kan nggak mungkin dari situ, capek karena naik tuh apa resort gini kan. Pasti kita ambil ke kiri kanannya. Ya kuncinya sebenarnya di situ. Dari kejadian itu, dari laporan teman itu ya saya tarik itu, ya saya pikir ini kemungkinan sulit. Paling nggak harus ada tambahan alat untuk apa namanya. Bila memang korban karena kan butuh pencariannya pasti pakai SRT semua, ke tebing-tebing semua, nggak mungkin manual lagi. Ya saya nggak tahu itu tanggal 1 ya. Itu malam sorenya tuh datang tuh temannya si Daris, ngakunya dia ngomong sama saya sahabatnya Daris, 3 orang. Mereka dari kerja di Toshiba Kerawang kalau nggak salah. Saya lupa yang dua yang, tapi satu saya ingat namanya Joe. Ya saya bilang sama dia, kalau kalian naik nggak bisa, kalian masih ada hubungan teman sekerabat nggak bisa, apa keluarga nggak bisa. Jadi mau kalian di sini aja. Ya nggak mungkin kalian boleh naik. Mereka bersikeras kepingin apa ya Mbak, nolong sudah apa nyari temennya lah, bantu. Tapi tetap nggak boleh kan SOP-nya. Nah kebenaran pas tanggal 1 malam setelah tadi penemuan botol itu ada dari radio saya tangkap si Kalimati ya biasa lah minta tambahan gini tambahan gitu. Ya sudah karena nggak ada lagi personel di Pondok Mendaki ya saya tanya mereka mau nggak kalian besok tanggal 2 naik ke atas. Tapi langsung turun. Kalau mau saya izinin, tapi kalau nggak ya jangan. Mereka bersedia, berangkat lagi pagi-pagi tanggal 2 tuh, lewat ayak-ayak tuh, jam 6:30 sampai bawa lagi Ranupane tuh jam 11 malam, kasihan juga mereka jalan. Ya setelah itu kan biasa jam tanggal 4 itu dinyatakan ada kabar, saya siang dapat kabar bahwa SAR ditutup. Ya karena udah 2 minggu ya, estimasi waktu. Tanggal 5-nya kita ada balik ke Malang. Sampai di Malang, tanggal 6 teman saya pulang. Ya mungkin kurang lebih gitu sih ceritanya Bang. Oke, ini berarti 2 minggu selama pencarian. 2 minggu ya. Ditutup secara tahap. Tidak ditemukan berarti ya? Tidak ditemukan. Ada evaluasi nggak tuh? Jadi evaluasi kalau saya kan nggak ikut ke teknis ya. Tapi kalau saya tangkap dari kronologisnya dari cerita kejadian di atas, saya paling pikirkan ya mungkin mereka berpikiran kalau memang itu adalah botol aqua milik survivor, makanya butuh peralatan. Ya. Dan pada saat itu ya minim kan tim yang untuk SRT kan beda. Kan kita kalau SAR itu kan umumnya SAR Gunung Rimba itu kan tim intinya 3 ya. Navigator, ada PMI ya KSR tuh, terus ada aparatur radio, lainnya pelengkap kan kalau kita 5 sejajar. Nah kalau kita ada SRT kan beda lagi, berarti harus yang menguasai tali temali kan. Ya paling nggak kita harus ngambil orang-orang climbing kan. Nah itu bedanya di sana. Jadi peralatan mungkin nggak apa-apa ya. Ya saya nggak tahu ya, pokoknya SAR ditutup. Tapi saya dengar ya, kalau nggak salah sih, saya nggak terlibat yang kedua ya. Saya dengar ada tahap kedua sih. Cuma persisnya saya nggak tahu karena pada saat itu saya turun ke Malang tanggal 6, Lukas pulang. Nah tanggal 6 saya nelpon, ini ceritanya berkaitan sama waktu saya di Kerawang ya. Ada teman saya almarhum Lia, itu satu organisasi sama saya. Itu kan sebenarnya saya udah nggak mood tuh naik tuh tanggal Lukas datang tuh nggak ada mood naik gunung. Ya, saya sempat telepon sama dia tuh waktu Lebaran, dia di Bengkulu, dia lagi sakit DBD. Ya Lukas datang saya nggak mood ya, tapi karena SAR ya saya terlibat. Begitu tanggal 5 turun sampai ke Malang, tanggal 6 Lukas pulang, saya telepon sorenya ke Bengkulu, ternyata dia meninggal. Itu teman bareng baik saya tuh, Siliadin ya. Itu saya shock gitu, makanya saya nggak mikirin SAR lagi karena saya lebih fokus sama anak-anak, dia lagi berduka semua. Jadi untuk SAR kedua saya dengar ada, cuma saya nggak tahu persisnya gimana. Tapi untuk SAR satu Daris itu memang nggak ketemu. Oke, titik pencarian terakhir ditemukan botol air Diduga kalau itu pun benar milik survivor. Oke, itu sempat ada komunikasi sama rekan pendakian ya, si Arif sama ini benar nggak botol yang dibawa sama Daris ini? Saya kurang paham ya, karena yang di atas secara teknis saya nggak terlibat ya, karena saya cuma mantau dari radio ya. Saya cuma pendataan saya paling personil yang terlibat, bantuan dan sebagainya lebih ke sana ya, lebih ke administrasi. Untuk pergerakan tuh ya yang megang OSC ya, OSC sama SMC saya nggak tahu, saya nggak berhak karena saya lebih ke admin. Tapi kalau nggak salah si Arif itu sudah turun sebelum ketemu botol itu. Karena dia udah terlalu lama di atas. Jadi dia sempat ikut berapa hari ya, saya nggak tahu. Tapi kalau nggak salah
sebelum ketemu botol tuh si Arif sudah turun. Ya yang tahu tuh ya si Arif, mungkin ceritanya kayak gitu sih. Kalau saya dengar kayak gitu sih. Tapi si Arif saya nggak tahu apa pernah ketemu saya, baik Marsandi, baik Arif. Saya nggak tahu ya, karena terlalu banyak orang ya. Namanya Dikstariatan tuh yang saya urusin banyak ya. Jadi saya nggak tahu ini siapa ini ya, kadang-kadang yang nggak tahu. Yang ya mungkin itu si Arif ya, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu dari kronologis, si Arif itu baru lulus STM. Jadi tahun itu baru lulus dia. Dan yang saya itu bingung ya, saya jadi pertanyaan sama saya itu di mana sih sebenarnya posisi Arif itu buang air kecil? Karena dari posisi itu sangat vital. Dari situlah kita tahu kalau dia memang hadap ke timur, pasti dia turunnya si Daris otomatis membelakangi dia kan, berarti di arah barat. Nah kalau dia pengakuannya di situ dia ke arah timur. Kecuali dia ngadap ke arah Jungkring Saloka, berarti dia arah ke selatan. Tapi pengakuan dia ke arah timur lah. Di si Darisnya di belakang. Nah itu jarak katakanlah 3 sampai 5 menit dia posisi buang air kecil. Tapi begitu balik kok nggak kelihatan. Padahal kan puncak luas. Kalau kita ke Mahameru ya, harusnya masih terlihat dong jarak segitu. Tapi ya nggak tahu walau alam. Nah begitu dia ngejar, dia sampai ke tepi, kata Naya, sampai ke tepi puncak, dia nggak ketemu. Bahkan ketemu sama rombongan yang naik, barusan naik tuh, baru sampai puncak itu di dekat batu itu. Ditanyain, ketemu nggak teman saya ciri-cirinya gini, nggak ketemu. Itu kan jadi pemikiran saya gitu. Lihat mana sih Daris itu? Oke, berarti selama 2 minggu pencarian itu, baik itu secara pencarian dan perhitungan secara sistematisnya, masih tidak ditemukan titik keberadaan si Daris ini, Om? Atau memang sudah ditemukan tapi karena keterbatasan alat, jadi dihentikan dulu? Itu kan masih dugaan ya. Tadi botol itu masih dugaan. Karena botol itu bisa punya siapa aja ya. Kan namanya botol aqua kan nggak spesifik banget ya, semua orang bisa punya. Kecuali kayak ada kalung, ada namanya Daris, itu beda ya. Tapi kan itu diduga, karena siapa lagi sih yang sampai berapa ini jalur ya ke sini ya, dia ada di timur laut, berarti agak ke kiri kalau kita naik. Siapa sih orang mau susah payah pendaki ke sana? Iya kan? Ya boleh lah kuat dugaan itu punya Daris. Nah, kalau itu memang jadi punya Daris, pertanyaannya Daris turun mana? Apa dia melipir balik ke arah jalur, ambil ke kiri ke arah Cemoro Tunggal? Apa dia lurus? Apa dia ke kanan? Nah itu kalau dia lurus ke kanan semuanya blank. Dan itu kan butuh alat. Nggak bisa kita jalan biasa karena tebing semua tuh. Nah selama proses pencarian tersebut, pihak keluarga ada yang datang nggak tuh? Kalau saya nggak tahu pasti, cuma saya dengar ya kabarnya ya. Karena seperti saya tadi bilang, keluarga, teman, kerabat nggak boleh. Tadi aja yang temannya si Daris, sahabatnya yang 3 orang itu dari Kerawang, itu nggak tahu mereka ternyata dapat izin apa enggak, saya nggak tahu. Tapi ngakunya dapat izin. Namanya Joe ya salah satunya, yang 2 saya lupa. Sampai ke Ranupani berarti ya dapat izin dong di Arjosari. Tapi yang jelas ya saya tahan. Karena mau menang saya kan boleh naik apa enggak kan saya ataskan perintah dari kalau ya SMC bilang ini dapat izin naik ya sudah saya kasih izin. Tapi kalau dengan tadi SOP-nya nggak boleh naik karena kerabat ya. Dan saya izinkan orang naik itu kalau dari permintaan dari OSC. Kalau OSC minta perlu bantuan relawan dari bawah, siapapun ada di bawah dia punya spesifikasi yang mumpuni boleh naik. Tapi ya tetap nggak boleh naik kalau dia nggak punya mumpuni nggak punya kualifikasi yang diminta ya. Ya nanti di atas lola aja ya. Jadi pengap-pengok ya makan gitu aja ya kan. Karena SAR itu kan ya tadi kita sekali hari biasanya di Semeru tuh berangkat itu tiap pagi itu 3 sampai 5 seru. Ya kalau tadi 1 seru 5 orang berarti kalau 3 seru berarti 15. Kalau 5 seru berarti sekali berangkat 25 orang. Di atas tuh kalau nggak salah dari data saya lupa ingat ada 100 lebih. Banyak juga ya. Untuk pencarian Daris. Banyak. Di situ kan ada seru. Di situ ada dari bantuan komunikasi, di situ ada dari KSR kan banyak ya. Belum lagi dasar Lumajang ya. Iya. Ini kan melibatkan beberapa pihak dalam pencarian almarhum Daris ini ya Om ya. Berarti kabar hilangnya Daris tahun 2001 ini gempar banget dong di Malang. Kalau dulu belum ada zaman medsos mungkin ya. Nah, tapi dari tadi tuh yang saya cerita ada 50 orang yang bisa lolos tuh, mereka tuh nggak tahu. Karena mungkin mereka nggak nonton nggak beli koran zaman itu aja ngandalin koran, apa nggak nonton berita TV. Mereka justru tahu kalau ada kabar orang hilang di Semeru, justru pada saat ngelapor di Malang apa di Tumpang.
nggak tahu mereka benar berkata apa mereka nggak benar, saya nggak tahu ya. Tapi kan zaman itu memang nggak ada medsos. Tapi mereka udah tahu Semeru ditutup, mereka maksa. Ya tadi tuh alasannya ke Bromo, turun di Jemplang, jalan. Oke. Tapi kalau untuk Semeru memang gimana pun jadi favorit ya kalau di Jawa ya. Kalau udah liburan akhir tahun itu ratusan sampai ribuan ya naik Semeru. Kalau zaman dulu mungkin nggak terlalu ramai seperti sekarang ya. Tapi zaman dulu gimana pun Semeru tetap jadi maskot untuk di Jawa. Oke. Nggak pernah sepi itu gunung kalau udah musim libur. Iya. Ya kalau kita ke Malang pasti anak yang belum pernah naik gunung pasti milihnya Semeru daripada Arjuna. Arjuna itu nomor 5 atau nomor 10 gitu kan. Kecuali Semeru ditutup baru milih Arjuna dia kan gitu kan. Opsinya lah ya. Iya. Nah ini kita bicara tentang kasus yang beberapa pendaki hilang, bahkan tersesat segala macam ketika dari puncak ke Kalimat itu Om. Oh, iya. Tadi Om sempat menjelaskan ada titik poinnya nih, selalu di situ. Nah itu karena disorientasi jalur dan segala macam, baik itu cuaca atau human error. Nah titik yang paling parah itu sulit ditemukan itu di mana tuh Om? Jadi kalau tadi seperti saya jelasin, kalau kita ngeliat dari puncak Semeru apa kita dari bawah, pasti Semeru itu kayak asbes. Semua sama, nggak ada bedanya. Cuma di bawah, di dekat vegetasi sana itu, di batas dekat vegetasi itu semuanya blank. Jurang. Ya kayak tadi saya bilang, anggap aja nih aliran lahar, apa aliran sungai lah, cukup-cukupan itu kan. Pasti kalau air terjun tuh pasti ada tempat tebingnya. Anggap aja Blank 75 itu tebingnya air terjun. Dan itu kedalamannya nggak kira-kira ya? 75 meter. Itu tingkat 10 kali ya, lebih ya. Oke. Tapi pernah nggak sih Om ada SAR yang menuruni jurang? Berapa kali? Berapa kali situ kasus? Oke. Kan tapi saya suruh cerita saya lupa, tapi ada si Rini Henry, terus apa lagi saya lupa ya. Termasuk anak ini dari UKI ya tahun 2001 atau 2000 ya. Ada sih namanya siapa, Jimmy apa siapa ya, mahasiswa UKI ya. Tahunnya lupa saya. Itu kalau nggak salah jatuhnya daerah sana deh. Dan tapi turun ke bawah. Yang nemuin anak Lumajang. Tapi selamat. Wah, alhamdulillah selamat ya. Agustus dia pasan kalau nggak salah ya kasus. Kejadiannya pas rame-ramenya musim pendakian Agustus. Jadi dia selamat. Dan itu memang dalamnya ya kayak seperti kita ngelihat tebing air terjun lah. Iya. Ya gitulah gambarannya Blank 75. Baik di kiri maupun dekat sumber mandi. Sama semua blank semua tuh. Ya anggap aja tuh cerukan-cerukan tuh jalur air apa jalur lahar apa gimana ya. Itu di bawah pasti blank. Dan itu nggak ada jalur tembusan kemana, ke hutan mana atau ke desa mana, nggak ada tuh, blank aja atau gimana? Kita lihat Semeru ya, kondisi topografinya ya, Iya. posisinya. Ini Semeru sebelah selatannya pasti selatan tuh ada Lumajang ya, apa namanya dekat nol ya, laut ya. Kalau kita bicara ke arah utara Semeru kan di situ ada Kepolo, di sini ada Jambangan, di bawah ini kan Lembah Kalimati. Lembah Kalimati itu sampai ke selatan, sampai ke timur ya. Itu nanti tembusnya ke mana ya? Senduro nggak salah kemana. Di sini Kepolo, di sana itu wilayah Taman Nasional nggak ada desa. Kalau desa terdekat dari Jambangan itu kalau nggak salah itu mana ya? Di Tumpang ya. Apa sih namanya di dekat Tumpang itu lupa saya itu dekat paling dekat. Dan kalau kita ngelihat katakanlah kita ngelihat dari puncak sebelah kiri, kalau kita dari arah puncak sebelah kiri, kita kadang-kadang kalau malam kita naik kan, kadang-kadang kita sering istirahat tuh malam kan masih kita ngeliat sebelah kiri kan, itu kan arah Malang, arah barat tuh. Ikut yang paling dekat itu kan Tumpang. Lah kalau kita lihat arah lurus sampai mata memandang itu ya nggak ada, hayak-hayak dan semuanya masuk wilayah Taman Nasional nggak ada desa. Seluas itu berarti Semeru ya? Nah, itu kan Taman Nasional sampai Bromo situ kan, luas banget kan. Jadi kalau dia hilang sebenarnya kalau permainan kata mencari di Semeru itu sederhana tapi sulit. Puncak Kalimati, makanya pola pencariannya selalu sejajar, apa sisir rambut. Kan tim seru itu kan bergerak seperti sisir rambut ya, sejajar. Beda kalau kita bicara kayak Argopuro. Argopuro kita pakai sistem camp in ya. Jadi nanti dari mana kata titiknya nanti dibuat lingkaran. Biasanya gitu kan. Nanti camp in, daerah curigai. Karena titik tujuannya nggak tahu. Kalau Semeru udah kebaca. Tujuan dia Kalimati. Kalimati, nggak ada lagi kasusnya. Pernah dengar kasusnya ini kan apa Leonel apa siapa? Itu teman saya ikut nyari itu, tapi SAR keduanya aja yang orang Swiss apa Swedia tuh. Leonel ya apa saya lupa. Itu teman cerita tuh. Dia tuh kalau nggak salah SAR satunya udah ditutup. Ini mancing nggak saya ceritain? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi SAR 1 kan udah ditutup tuh, karena dinyatakan tutup.
Akhirnya SAR kedua tuh umum di Indonesia ya, seperti itu. Cara SAR tuh biasanya dibuka atas permintaan keluarga atau memang ada penemuan barang yang diduga milik survivor kan, yang mendekati ke arah sana kan. Nah ini dari permintaan keluarga, jadi biaya atas dari keluarga. Si Lionel itu kan kalau nggak salah mereka pakai jasa normal kalau misalnya cerita Sarkun ya, SAR dukun ya. Itu kadang-kadang masih berlaku di Indonesia. Cuma sampai sekarang ini berarti. Ya, kalau kita bicara ya kita bicara apa aja lah. Sarkun masih berlaku kan sampai sekarang itu masih berlaku. Masih berlaku. Cuma, ketika dipakai biasanya atas permintaan keluarga kan. Oh, atas permintaan keluarga. Bukan dari pihak SAR. Basarnas nggak mungkin pakai gitu. Kalau kita pakai ilmu SAR. Kalau pakai gitu mah ya nggak gimana analogi kan kita. Tapi rata-rata ada aja. Banyak kasus rata-rata ke sana. Percaya nggak percaya itu katanya udah jadi tradisi di Indonesia ya. Hasilnya Om, ketika memakai jasa spiritual gitu, apakah menemukan titik keberadaan orang hilang atau memang ya? Kan biasanya mereka itu ada persyaratan ya. Iya. Kalau namanya paranormal lah ya, kayak gitu ya. Mereka kadang-kadang di luar logika kita kalau bicara gitu. Katakanlah seperti kayak kasus Lionel. Itu teman saya ikut si Junjut itu nama aslinya lupa saya. Cerita waktu saya ada main ke Malang. Malah ya saya ikut ini di mana kamu dikasih koordinat? Siapa yang ngasih koordinat? Ternyata mereka ini cerita Junjut ya, mungkin saya agak lupa ingat ya. Dia ngomong itu dapat titik koordinat itu dari dari paranormal mereka dari Eropa, Swedia apa Swiss ya. Dikasih titik. Di mana titiknya saya tanyain? Di sini Pak, saya lihatin titiknya. Lu waras nggak ada gitu ya? Kamu waras nggak? Tak bilang. Ini Semeru, ini Kalimati, ini Arcopodo. Lah dikasih titik sini. Logikanya gimana? Survivor bisa naik turun gitu? Nggak mungkin. Begitu survivor dia berhasil ngatasin halang rintang di Kalimati, Arcopodo sampai Kalimati aman. Dia punya memori dia selamat. Ngapain dia naik Arcopodo terus hilang di baliknya ke Polo, terus turun di baliknya ke Polo. Titiknya di sana. Yang dikasih sama paranormal itu diterjunin 10 orang gitu. Ya ketemu ya, nggak bakalan ketemu lah. Ada logika udah gak main. Tapi permintaan dari sana ya. Ya dijalin aja ya. Dia jalanin karena dibiayain. Jadi memang sampai sekarang ini operasi SAR itu ada aja masih menggunakan jasa-jasa seperti natural gitu lah ya Om. Ada. Oke. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah nih, bicara tentang SAR kan memang kompleks banget ya, banyak sekali tragedi-tragedi, bahkan misteri sampai sekarang ini yang belum terpecahkan, seperti kayak pendaki hilang dan segala macamnya. Dan kita tarik lagi ke belakang nih Om, tentang operasi SAR mulai dijalankan itu ada SOP-nya kan? Betul. Ya, ada informasi ketika pendaki itu hilang baru dijalankan setelah 24 jam atau? 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam baru dilakukan pencarian. Iya, umumnya gitu. Nah itu lumayan cukup lama ya? Itu SOP yang nggak tahu sampai sekarang masih bagus apa enggak ya untuk SAR Gunung Rimba ya, beda sama SAR bencana ya. Tapi kalau sekarang saya pikir dengan kemajuan teknologi rasanya bisa mempersingkat ya dengan drone ya. Karena kita nggak perlu lagi nyusur ke Blank 75 harus naik ke sana, kita bisa menggunakan teknologi. Kalau zaman dulu kan rasanya sulit, ya harus seru itu yang ngecek ke sana. Nah kalau kita punya personil yang diterjunkan kebenaran nggak ada yang nguasain SRT, itu kan juga jadi masalah. Mau nggak mau kita tunggu yang punya personil yang punya kemampuan SRT. Jadi hanya sekedar bisa navigasi, dia nggak nguasai SRT ya pencarian nggak bisa dilakukan. Harusnya di tahun sekarang lebih modern, lebih dipersingkat lah ya untuk pencarian tersebut. Lebih cepat ya Om ya. Dan itu valid ya, harusnya bisa ya. Harusnya gitu. Di Indonesia ini kalau maaf ya, kadang-kadang kita ngesar itu lebih ke evakuasinya daripada penyelamatannya deh. Selama saya ngikutin SAR Gunung ya, karena telat banget ya. SOP-nya terlalu, birokrasinya terlalu panjang kalau saya bilang. Ini hanya opini saya ya, bukan saya menjas pihak enggak. Cuma karena saya menurut gini loh, kalau kita bukan hanya ngesar ya, kayak kita lah biasa naik gunung. Kita pisah sama teman kita lah. Katakanlah suatu gunung yang sepi, kayak di Jawa Timur Argopuro, apa Raung lah. Itu
itu kan psikologi kita kena. Jangankan bicara sehari. 3 jam aja kita salah, itu kita udah kena tekanan. Apalagi kita harus menginap. Nah kira-kira yang mempercepat sebenarnya kita habis energi kita itu apa sih? Psikologi kita. Benar. Karena masalah makanan sih nggak terlalu, sebenarnya psikologi itu yang vital. Makanya kalau di ESAR itu ada ilmu grade berapa? Ada tingkat-tingkatan grade. Hari kedua kayak apa? Hari ketiga kayak apa? Makanya di ESAR penjaraannya gitu. Hari keberapa kita baca dari riwayat kronologis, barang bawaannya apa? Riwayat kesehatannya, cuaca pada saat dia hilang gimana? Terus jam terbangnya gimana? Terus mentalnya, pokoknya semua kita data, dari data itu kita analisis. Ah ini orangnya sekitar prediksi kita larinya 5 kilo, ini 10 kilo. Dari analisa tadi. Ya itu pentingnya kronologis, data itu harus penting. Dia bawa makanan apa, makan terakhir jam berapa, apa punya penyakit. Kalau kita nggak punya data itu ngawur kita cari. Ternyata dia bawa makanan banyak nih. Kita anggap wah orang ini paling 5 kilo ketemu. Nggak taunya dia bawa makanan 1 karier full. Jauh tuh orang. Iya, karena dia berpikir masih nyimpen logistik banyak nih. Betul. Apalagi orang yang udah mentalnya terlatih, dia bukan hanya jam terbang, mental juga ya, pengetahuannya tentang alam bebas, dia bisa bertahan, dia bisa navigasi, dia bisa terbiasa gitu, mungkin tambah jauh, sulit tuh nyari orang itu. Contoh kayak di Argopuro ya, saya nggak mau bicara Vincent ya, tapi ya Vincent hilangnya di Argopuro kan. Nah, hilangnya di Argopuro itu kan sulit. Ya masalahnya kalau Vincent, setahu saya, dia hanya tahu tujuannya, dia mau ke puncak, tapi dia kalau nggak salah itu nyari apa sih namanya, peninggalan Jawa ya, kuno ya, ya kayak gitu ya modelnya, artefak dan sebagainya ya. Jadi bukan itu tujuan dia. Nah, tujuannya dia tuh kemana titik awalnya? Nggak ketahui. Hilangnya ke arah mana? Nggak tahu, kan sulit SAR udah kayak gitu. Umumnya kita kalau SAR tuh kayak di model Argopuro, titik terakhirnya terlihat, arah tujuan terakhirnya nggak tahu. Itu masih memudahkan bagi kita. Kita bisa analisis medan dong. Titik terakhirnya ini sini nih, dia tujuannya kemana, kita analisis medan. Orang ini tujuannya mau ke puncak apa mau turun, pasti turun. Orang yang pas nyasar tuh nggak ada yang mau ke puncak lagi. Orang udah begitu nyasar, dia tujuannya satu turun, nggak akan dia naik. Apalagi dia sendirian, beda. Kalau orang udah psikologinya kena, tujuannya aku turun dah cari selamat. Nah di situ kalau kita tahu titik terakhirnya, kita pasti baca dari peta ya. Kemana sih anak kita analisa? Lah ya masalah Vincent ini kalau nggak salah ya, kita nggak tahu titik di mana dia terakhir, hanya diduga. Bukan di mana pastinya kan, hanya dugaan. Nah, hanya dugaan itu kan panjang, banyak. Nah, arah tujuannya kemana lah juga nggak tahu tuh. Titik yang nggak tahu tujuannya kemana. Jadi SAR itu sulit kalau udah kayak gitu. Vincent ini salah satu operasi SAR terbesar paling di lama Indonesia sampai sekarang ya. Kalau nggak salah hari ya. Ya, di 52 itu kalau nggak salah dari pihak keluarganya ikut andil ya biayanya. Dari sana itu 52 atau 53 saya lupa ya. Oke nih. Om, Bang, aku masih nanya satu nih ya Mas. Silakan Rizky. Menurut Pak Le, apakah dari hilang ada faktor S, faktor X, dan bisa dibilang mukso? Mukso? Iya. Mukso itu apa ya? Mukso tuh kayak apa ya Bang ya, bisa dibilang tadabur alam ya? Oh, kalau dari sana ya. Jadi orang hilang di gunung tuh banyak ya masalahnya ya. Sebenarnya kalau kita hilang di gunung di Indonesia ini apa sih? Jalur sudah ada. Kita hanya tinggal bedain nih. Kata contoh gede ya, di situ ada jalur pendaki jelas, di situ ada jalur pemburu, di situ ada jalur air. Kita hanya curi bedain di mana jalur. Kadang-kadang kita salah identifikasi, tapi kalau jalur air itu pasti dia mengarah ke lembah, langsung curam. Kalau jalur pendakian kadang-kadang landai memutar dia. Nah tadi kalau faktor X ya, faktor X itu jadi gini, jadi itu lebih ke peringatan kepada diri kita sendiri supaya nggak sombong ya. Jadi intinya sehebat apapun kita itu nggak ada jaminan di atas sana. Jadi intinya gini loh, katakanlah kita pernah naik ke Semeru 5 kali, siapa yang bisa jamin kita 6 kali selamat ke Semeru? Nggak ada jaminan. Itu kita lebih ke diri sendiri lah, intinya nggak sombong. Kalau kita lihat aja, kita sampai puncak Arjuna, berapa sih puncak Arjuna tingginya? 3339 katakanlah. Kalau kita mau merendahkan diri, kita ini nggak ada apa-apanya. Lihat aja dari puncak Arjuna Ogalagil ya, ke atas 5.500 meter, itu puncak Everest. Kelihatan kan hancurnya dari Everest? Nggak kelihatan. Jadi apa yang kita banggain? Ya jadi intinya faktor X itu faktor di luar batas kemampuan seorang manusia. Jadi tetap kita siapkan namanya ilmu, pengetahuan, fisik. Jadi pendakian itu kan olahraga sebenarnya. Olahraga alam bebas yang berbasis mountaineering, hiking ya.
Jadi intinya kita siapkan itu ya mental, fisik. Kalau kita peralatan kita mahal semua, nggak jaminan mau pakai sepatunya, mau katalah yang sepatu apa yang sepatu es tuh yang harga 5 juta, 10 juta. Memangnya kakinya terlatih nggak? Kalau dia nggak pernah olahraga ya percuma. Jadi intinya semua itu apa? Ke fisik. Kedua apa mental. Lari terakhir kemana? Pengetahuan. Makanya saya nggak pernah setuju kalau di tempat saya, organisasi saya dulu ya, sekarang udah berubah ya, vakum. Nggak ada namanya peloncoan di tempat saya. Jadi namanya mental kalau saya itu saya buka wawasan. Nggak ada saya bentak-bentak tuh nggak ada. Jadi orang kalau sudah dibuka wawasannya dia akan timbul keberanian. Kalau kita bentak-bentak nih, dapat apa dia? Nah, ini dapat jengkel. Ini marah. Makanya kalau saya disuruh ngelatih navigasi ya, saya kadang-kadang disuruh ngasih materi navigasi. Nggak pernah kalau saya diminta sama teman-teman di Malang apa di mana, ngasih materi navigasi, saya bilang, oke, begitu saya ngasih materi, panitia jangan ikut-ikut. Urusan saya, makanya saya suruh ngerokok. Oh, jangankan ngerokok, jangankan aneh, dibuat santai aja masih yang banyak yang nggak bisa. Navigasi itu kan sebenarnya ilmu yang paling sulit. Untuk dikuasai sama anak-anak Gunung Rimba ya. Kita bicara berapa divisi ya. Gunung Rimba tuh navigasi tuh orang tuh saya lihat di Indonesia paling 2% apa 5% yang nguasain. Kalau mau tahu lihat aja di SAR. Iya, benar. Di SAR tuh kita buka peta semuanya pura-pura bisa. Tapi nggak bisa. Karena saya tahu. Nah, saya kan belajar navigasi. Ya meskipun saya tetap masih belajar karena ilmu harus kita pelajarin terus. Kita pura-pura bisa ini cuma gitu-gitu doang, tapi nggak bisa. Ya contoh, saya kasih 2 peta nih, AMS sama RBI. Kalau kita bicara RBI, pasti kita bicara tentang koordinat geografis dengan nolnya Greenwich kan. Tapi kalau kita bicara AMS, kita tuh bicara sebenarnya ke Karpak. Karpak tuh lebih kemana sih? UTM. Dia nolnya meridian, nolnya Jakarta kan. Nah, nanti itu sebenarnya penomoran peta aja. Nah, kalau kita titik di Karpak katakanlah dia ada, kalau nggak salah AMS itu rata-rata 1/50.000 ya. 1/50 berarti 2 cm kalau nggak salah kata orang-orang itu paling gampang 2 cm. Sebenarnya nggak 2 cm persis itu, kurang tuh nggak sampai 2 cm. Coba ukur yang benar. Asal jangan peta fotokopi, ada peta yang asli ya. Kalau kita menggunakan latihan-latihan itu kan rata-rata udah difotokopi lagi ya kan. Kopi banyak lah. Udah nggak jelas. Dan tambahnya kadang-kadang apa namanya? Kalau kita digunakan di AMS itu katakanlah 20 ya. Sini 20, sini 20 kan titiknya. Per titik kan. Banyak 10 06 8. Berarti dia sininya 8, bujurnya lintangnya segini. Kalau ngitungnya dari bawah ke atas kan, dari kiri ke kanan terus bawah ke atas kan tuh. Karpak kan. Beda kalau koordinat geografi kan berdasarkan bujur lintang kan. Nah, kalau kita bicara AMS, kita itu sebenarnya bicara tentang per titik tuh 50 meter dari udara. Itu 20 titik. Jadi 200 lah ya. 20 titik, 1 titik berapa? Kalau kita skala banding 50.000 berarti 1 titik 50 meter. Kali kan 20. 1 karpak berapa? 1 kilo asumsinya orang-orang. Kalau 20 berapa? Ya 1 kilo dong. 1 kilo. Itu karpak. Kita bicara tentang beta AMS. RBI beda. RBI kan kalau kita pakai skala 1 banding, ini nggak apa-apa saya cerita gini. Nggak apa-apa Om, nggak apa-apa buat edukasi. Kalau kita bicara 1 beta RBI kita kan bicara per karpak itu kan 30 detik. Coba perhatiin peta RBI yang punya 1 banding 25.000. 1 kolom itu kan per karpaknya, dia tuh 1 kolom kan hitungannya 30 detik, 1 menit, 1,5 menit, kayak gitu kan, 1,5 detik, gitulah ya kelipatannya. Kalau RBI, kalau AMS beda. Perhatiin kan? Acuan AMS itu di mana sih untuk memudahkan kita memindahkan ke geografis, ke GPS yang kita bawa? Kita lihat dong, di situ kan di kiri kanannya ada posisi koordinat terakhir, di sebelah baratnya. Di berapa? Di sebelah selatannya berapa? Itu acuan kita. Nanti kita ngitung. Jadi nggak bisa kita titik koordinatnya di sini lah. Kalau pakai AMS gimana cara menentukan koordinatnya? Orang di situ karpak kok. Setiap kotak itu kan ada hitungannya. 1, 2, 3 kayak gitu kan. Nah kalau RBI kan beda. 1,5 menit, 2 menit, 2,5 menit. Coba perhatiin RBI. Ya kan? Jadi kalau RBI kita bisa langsung pakai GPS kita langsung fix dengan GPS. Tadi tanya apa lagi selain itu? Udah Ki? Udah. Oke. Jadi banyak metode ya dalam proses menentukan titik terakhir koordinat ini sebelum diaplikasikan ke Maps ini. Jadi kalau kita gunain peta RBI berarti kita udah otomatis terhubung. Kita bisa langsung
gunakan dengan GPS kita. Oke. Tapi kalau kita bicara pakai peta HMS kan Army Map Service kan, dia kan hitungnya buat tentara kan, buat militer sebenarnya, penggunanya untuk militer. Kalau militer kan dia lebih keakuratannya ke data sebenarnya. Kalau kayak ARB kan dia lebih bisa dikombin kemana aja. Tapi cuma satu, kadang-kadang kita sering bicara naik gunung, paling gampang ya. Kalau saya dulu belajar naik gunung. Saya kan kalau dulu tahun 90-an atau 85 saya mulai naik gunung. 90-an awal saya katakanlah mau ke Merapi ya, contoh ke Merbabu lewat Kopeng. Saya nggak ada data, saya mah tahu ada jalur Kopeng, gitu aja. Berangkatlah saya ke Kopeng. Sampai di Kopeng ya nggak ada peta, nggak ada petugas, nggak ada siapa-siapa, nggak ada simaksi tahun-tahun gitu. Kita belajar analisa jalur lah, paling gampang. Kita renta yang paling sederhana. Jadi kita titik pakai sederhana aja, pakai kertas catatan, terus pakai kompas ya, kompas ngomong dangdut ya, kompasnya pokoknya kompas lah. Tapi jangan kompas yang terlalu banyak muter-muter pusing itu kepala. Nah, kita nanti melihat, baca titik tujuan sama posisi kita, itu kuncinya titik awal pendakian. Oh, kunci utamanya. Kunci utama di situ. Lah sama tadi kita sampai di puncak, itu kuncinya di sana. Lah begitu kita di situ, bamburlah kita buat sketsa. Oh, ini ada punggungan di sini, punggungan, buatlah sketsa. Arahnya ke sini, arah tujuan kita dari sini ke apa. Itu pemetaan sederhana. Pemetaan jalur paling sederhana. Oke, nah banyak banget nih ilmu yang bisa diambil dalam kisah kali ini. Tapi sebelum kita mengakhiri cerita nih, Om punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton video kali ini? Terutama beberapa, kalau kita melihat sekarang ini banyak sekali kasus-kasus di dunia pendakian yang lagi hangat banget ya, Om, tentang pendaki yang hilang, tidak ditemukan, bahkan sampai meninggal dunia. Silakan Om, dikasih pesan-pesan buat teman-teman semua nih. Kalau saya ngikutinnya juga sih ya, meskipun nggak terlalu ya. Anak-anak sekarang ini naik gunung sekedar dari kejar foto tanpa ada persiapan katakanlah fisik. Lah kadang-kadang dia ngomong saya kuat. Oke, kalau keadaan semua masih normal, mungkin nggak ada masalah. Tapi akan jadi masalah begitu kita menemukan sesuatu karena kita salah jalur dan karena dia nggak punya ilmunya di sana kan. Mereka selama ini terbiasa dengan jalur yang, kalau saya bilang jalur tol yang dari bawah sampai atas terlihat, itu masih salah. Karena mereka nggak bisa identifikasi mana jalur pemburu, mana jalur air dan sebagainya. Mereka, dan kasus orang hilang di Indonesia 70% kalau nggak salah itu pada saat turun. Dan itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia kalau nggak salah. 30% pada saat naik. Kenapa sih kita saat turun saya lihat pendaki-pendaki di Indonesia zaman sekarang ya selalu ngapain pada saat turun. Contoh dari Puncak Gede. Tinggal turunin, habisin aja makanan. Itu justru masalahnya di sana. Ya kadang kita turun nih lalai, karena kita pikiran cuma satu sih saat turun. Ada kopi, ada rokok, ada itu. Kita ke sana. Akhirnya kita salah ngambil. Begitu salah kita sadarnya mungkin setengah jam, apa 1 jam. Biasanya udah malas balik. Akhirnya udah tadi kita terlalu ke kanan, kita ngambil ke kiri. Tapi ke kirinya kalau dia nggak menguasai orientasi medan ya seperti tadi, dia nggak menguasai navigasi, dan nggak menguasai, tambah jauh. Dan cilakanya dia pada saat terobos itu ketemu tadi alur lembah, pasti dia ketemu blank, jatuhlah dia di sana. Itu masalah. Makanya kalau kita bisa baca, sebenarnya punggungan itu kalau bukan punggungan utama pasti terputus, tapi kan itu butuh waktu untuk belajar. Kalau untuk jelasin sama mereka itu tadi masalahnya. Pada saat turun itu paling vital, harus hati-hati. Jadi paling nggak ingatan kalian tuh jangan pikiran pada saat turun, usahakan itu yang paling utama dijaga. Juga air pada saat turun itu harus siap. Untuk gunung yang bisa tektok lah ya kayak perahu. Tapi kalau bicara Raung, Argopuro, yang gunung-gunung kayak Masura ya nggak saya saranin ya. Itu tetap harus nggak bisa dilakukan tektok karena beresiko. Oke, terima kasih banyak nih Om Lutfi udah mau berbagi kisahnya. Semoga teman-teman semua yang menonton kisah kali ini bisa mengambil pelajarannya sebaik mungkinnya. Dari gue Indra, kurang lebih maaf, saksikan terus video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.